Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa halisidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin abadu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayo anak-anak yang bertugas nyatet ceramah siap-siap ya. Jangan ngobrol, ditulis apa yang disampaikan. Ya, nanti biar ditanya gurunya bisa jawab ya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala pujian dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan bisa sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, dan setelah ini mungkin kita akan beristirahat, bangun sahur dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Hadirin para jamaah Masjid Al-Hakim yang insyaallah disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang tadi saya bacakan dan itu sangat menarik untuk kita kaji, yaitu yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian itu mencintai Allah. Nah, ini tantangan Bapak Ibu sekalian. Kita kan kadang-kadang suka bikin status lebay dalam status Facebook atau dalam media sosial. Kadang-kadang kalau lagi lebay kita suka berkata-kata seperti ini. Aku lelah mencintai manusia, aku ingin mencintai Allah. Nah, ini ada rumus. Nah, ini ada rumus. Ada rumus yang disampaikan Al-Quran bagaimana kita mencintai Allah. Dan mari kita tes. Mari kita tes apakah kecintaan kita itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, katakanlah oleh Muhammad ya kepada mereka, maksudnya jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian semua harus mengikuti. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi dalam rumus di atas disampaikan bahwa salah satu cara, atau kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka syarat dasar yang paling pokok adalah fattabi'uni, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dalam menjalankan agama atau dalam mencintai Allah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasul itu mencintai Allah. Jadi kurang lebih ciri-ciri orang yang mencintai Allah itu ada banyak sebetulnya. Tetapi yang akan kita bahas pada hari ini ada 3 saja. Dan mari kita buktikan apakah ketiga hal tersebut ada di dalam diri kita atau tidak, untuk mengecek kedalaman cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kira-kira siapa yang bisa menjawab ciri-ciri orang itu cinta kepada Allah? Apa ciri-ciri cinta orang kepada Allah? Yang pertama,
orang yang cinta kepada Allah itu adalah orang ini lebih suka berlama-lama bersama Allah daripada dengan manusia. Daripada dengan manusia. Kita contohkan. Ya, kita contohkan. Salat misalnya, salat zuhur paling lama 10-15 menit lah. Tapi kalau makan siang berapa lama? Berapa lama kalau makan siang? Makan bakso aja, coba makan bakso. Ibu-ibu beli bakso. Salatnya 15 menit, pesennya 5 menit, makan baksonya 10 menit, minum es jeruknya 5 menit, ngobrolnya setengah jam. Berapa, Bu? 1 jam kurang lebih. Berarti bohong cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah dalam keseharian paling ditunjukkan waktu 10-15 menit. Tetapi kalau makan, istirahat kurang lebih 1 jam. 1 jam. Padahal Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu bersama-sama Allah itu malam hari sholat malam panjang bacaannya menurut Siti Aisyah istri beliau, dan sampai bengkak kaki beliau ketika bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebatnya Bapak Agus sholat, maaf ya Pak Agus dicontohin. Pak Agus saya yakin tidak akan bengkak betisnya. Tetapi sehebat-hebatnya Pak Agus main bulu tangkis, pasti pernah ngalamin cedera lutut. Betul nggak? Cedera ankle dan lain sebagainya. Pak Agus dan kita semua tentunya Pak Agus ya, termasuk saya. Jadi kecintaan kita kepada Allah itu ya masih jauh daripada kecintaan kita kepada selain Allah. Nah, kepada selain Allah. Saking pengennya saya waktu itu latihan motor sampai lepas ujung kuku jempol saya. Saking cintanya, karena nggak tahu atau nggak mau dibilangin tidak bisa bawa motor. Gitu. Padahal kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus tartil baca Quran, harus tartil membaca surat-surat di dalam Al-Quran. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian belajar tajwid, belajar Quran sampai lepas kuku jempolnya? Tidak ada. Berarti ini yang pertama kita gagal juga menunjukkan kecintaan kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah yang pertama adalah bisa dan mau berkenan berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia atau orang ini turut atau tulus dengan ikhlas menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya seorang kekasih atau seorang istri yang cantik, yang baik, atau seorang suami yang ganteng, yang tampan, yang kaya, dan kita jatuh hati cinta kepadanya, maka apapun yang disuruh oleh istri kita, oleh suami kita, demi alasan cinta kita kepadanya, pasti kita mau melakukan perintahnya. Tetapi jujur harus kita akui, kita pengennya mencintai Allah, ngakunya mencintai Allah, tetapi dalam prakteknya disuruh melaksanakan ibadah sholat, mestinya di awal waktu dipepet-pepetin, di akhir waktu. Bahkan kadang-kadang suka mengabaikan. Ya, mengabaikan dan kadang-kadang ya enggan melaksanakan. Katanya cinta kepada Allah, disuruh sholat 4 rakaat saja zuhur, yang pokoknya masih lambat. Dan bahkan saking malasnya mengerjakan suatu perintah Allah, kadang-kadang kita itu suka bercanda atau mencandai ya, menjadikan guyonan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guyonan dalam agama itu walaupun tidak bermaksud menghina itu berbahaya. Silakan Bapak Ibu sekalian setelah pulang dari masjid ini setel YouTube ceramahnya Ustazah Halimah Al-Idrus ya. Di situ ada sebuah judul namanya
Jangan berguyon, jangan bercanda dalam urusan agama. Karena ada sebuah kisah yang menyeramkan Bapak Ibu sekalian. Saya ceritakan sedikit ya. Dahulu di daerah India ada seorang mu'alaf. Ya, mu'alaf. Dia mu'alaf sendiri di tengah-tengah orang yang berbeda agama dengan dia. Kemudian dia punya seorang sahabat muslim. Dan karena dia berada di komunitas non-muslim, pasti kalau meninggal akan dimakamkan secara non-muslim, gitu kan? Akhirnya jatuh sakit suatu saat dan dia berpesan kepada sahabatnya, tolong nanti kalau saya meninggal dunia, ya tolong lihat jenazah saya dan kemudian makamkan saya secara Islam. Nah, baik meninggal kemudian meninggal ya, betul meninggal. Setelah meninggal, maka si laki-laki ini malam harinya karena diamanatkan seperti itu, dia mencoba masuk ke kuburan, akan menggali. Ini karena memakamkan kan bukan syariat Islam ya, akan dimakamkan secara syariat Islam. Tetapi pas dibuka makam perempuan tadi yang muslim, yang mu'alaf di tengah komunitas non-muslim tersebut, mayatnya sudah berubah menjadi laki-laki. Menjadi laki-laki. Jadi laki-laki. Kemudian dibuka itunya, bagian atas, kain kapan bagian atasnya memang laki-laki. Dan dia ada keinginan untuk menggunakan kain kapan ini, takutnya itu jenazah dia gitu. Kemudian kain kapan itu dibawa. Nah, entah bagaimana kemudian suatu saat ada yang menggerakkan hatinya untuk umroh. Dan pakaian kain kapan itu, umroh atau haji itu terus dibawa. Dan suatu saat ketika dia sedang membuka kain kapan tersebut, ada jamaah di sebelahnya yang melihat, kok saya rasa mengenal kain kapan itu, katanya. Itu kayak kain kapan punya ayah saya. Ya. Dan beliau itu dimakamkannya di daerah sini, katanya di sekitaran Mekah atau Madinah. Ah betul Kang, saya menemukan ini di daerah itu. Sebut aja India ya. Di daerah itu tempat teman saya dimakamkan. Ah masa? Mari kita cek, bapak saya dimakamkannya di sebelah sana di daerah sini. Akhirnya berangkatlah ke sana berdua orang ini. Dan betul ketika dibuka, mayatnya itu bukan mayat bapaknya si orang ini, tetapi sudah berpindah. Yang mayat perempuan yang meninggal di daerah India tersebut pindah ke daerah Mekah atau Madinah di Arab Saudi. Dan sudah dimakamkan secara Islam. Nah, yang berbahagia siapa? Yang berbahagia siapa tadi? Mayat siapa yang berbahagia? Saya tanya dulu. Yang senang sekarang mayat siapa? Yang tadinya di tengah komunitas non-muslim pindah ke muslim. Berarti orang dimakamkan di Mekah atau di Tanah Haram itu kan berbahagia kan? Biasanya begitu kan? Nah, yang kasihan siapa? Si bapak tadi dipindahin ke tempat yang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, gini pertanyaan. Kenapa si bapak tadi yang jenazahnya dipindahin itu kok bisa dipindahin? Nah, akhirnya bertanya-tanyalah si sahabatnya ini, kenapa bisa begitu ya? Apa yang terjadi dengan si bapak? Saya nggak tahu ya, tetapi memang dalam keseharian si bapak ini memang biasa beraktivitas seperti kita. Biasa beraktivitas seperti kita, sholat, zakat, biasa. Cuman memang si bapak itu kalau dia habis, ini masalah sederhana Bapak Ibu sekalian. Cuman masalah si bapak itu kalau kata ibu saya, kalau habis dia berhubungan dengan istrinya dan mandi junub, dia itu suka berseloroh, suka bercanda. Enak ya kalau orang-orang non-muslim kayak di India itu habis berhubungan tidak usah mandi junub. Dan dia sering mengatakan itu. Enak ya. Nah gara-gara itu, akibat itu kemudian mungkin Allah tersinggung. Akhirnya ditukerlah dengan mayat orang yang betul-betul menjaga imannya. Oleh karena itu jangan sekali-sekali bapak-bapak ibu sekalian bercanda dalam urusan agama. Mungkin di belahan dunia sana ada mereka yang membela iman dengan sekuat-kuatnya, takut dibunuh, takut disiksa, sementara kita bebas berekspresi. Oleh karena itu hargai iman-iman yang ada di dalam diri bapak ibu sekalian, di dalam dada bapak ibu sekalian, karena ada di daerah lain yang mereka mempertahankan iman dengan begitu beratnya. Jangan bercanda-canda dalam urusan agama. Siapa di sini yang suka bercanda model begini? Enak kali ya masuk neraka kumpul bersama artis-artis. Emang mau ketemu artis gosong?
Sekali lagi, siapa yang suka bercanda seperti itu? Tobat sekarang ya. Jangan sekali-kali mempermainkan urusan agama. Emang kuat masuk neraka? Emang artis cantik kalau sudah di neraka masih cantik? Kenapa logikanya gak sampai ke sana? Ayo mikir. Saya mah enak di neraka ketemu artis-artis K-pop. Ketemu siapa kalau cewek? Padahal belum tentu. Nah, oleh karena itu jangan bercanda dalam urusan agama. Oke, kita ulang. Gak apa-apa sampai jam 10 ya. Yang pertama, ciri cinta kepada Allah adalah mau berlama-lama bersama Allah. Yang kedua, mau turut ikhlas atau berkenan menjalankan seluruh perintah Allah. Ya, perintah Allah itu banyak, Pak. Banyak perintah mendidik anak, perintah mendidik suami, mendidik istri, semuanya kita jalani. Ini adalah proses kehidupan, jalani. Ini adalah perintah Allah. Yang ketiga, ini bukan yang terakhir, masih banyak. Silakan cek ciri-ciri cinta orang yang cinta kepada Allah. Yang ketiga, ciri orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang rela berkorban demi agama Allah. Sekarang kita cek juga sudah sejauh mana kita berkorban demi agama Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita tafakur semua. Mari kita berevaluasi, bermuhasabah diri semua. Kita hitung masa-masa kita dari mulai kecil sampai sekarang dewasa. Mari Bapak Ibu kita perhatikan. Sejak kecil apakah kita sudah mempertimbangkan Allah? Tidak. Waktu kecil kita main-main seperti anak-anak seperti ini. Agak remaja sedikit apakah kita sudah memperhitungkan Allah? Sudah memikirkan Allah? Sudah berkorban demi Allah waktu remaja? Jujur, belum kan? Di situ kita malah terkena penyakit yang namanya puber. Bukan penyakit, proses ya. Kita kena puber. Mikirin lawan jenis, ketemu di mana dan lain sebagainya. Sudah menikah, yang kita utamakan juga bukan Allah, tetapi pasangan kita, anak kita, mertua kita, segala sebagainya. Ketika sudah tua yang kita pikirkan penyakit. Ketika sudah tua lagi, kita memikirkan turunan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengikuti proses-proses itu, dan kita tidak menyisipkan cinta atau berkorban kepada Allah, maka ini bukan bukti kalau kita cinta kepada Allah. Dalam sebuah peperangan Mu'tah, ini ada sebuah kisah menarik, silakan dibaca. Rasulullah SAW mengutus 3 panglima perang. Yang pertama Zaid bin Haris, kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Suatu saat dengan gagah beraninya Zaid bin Haris, anak kesayangan Nabi, anak angkat kesayangan Nabi, maju ke medan perang. Demi membela agama, dia maju ke medan perang. Dan beliau kemudian gugur dengan ratusan anak panah masuk ke dalam dirinya. Itu namanya berkorban demi Allah. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Ketika bendera lepas dari Zaid bin Haris, bendera panji Islam lepas, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Diangkat dengan tangan kanan benderanya, ditebas tangan kanan. Diambil oleh tangan kiri, ditebas juga tangan kirinya. Diambil oleh kedua ujung tangannya demi terus mengangkat bendera Islam di tengah-tengah gempuran musuh. Ibnu Umar mencatat bahwa ketika Ja'far bin Abi Thalib maju ke depan, maka Ibnu Umar mencatat ada 50 luka yang tergores dalam tubuh Ja'far bin Abi Thalib. Dan semuanya adalah luka-luka yang menggores bagian depan, tidak ada yang menggores bagian punggung. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ja'far bin Abi Thalib tidak pernah berpaling sedikit pun dari hadapan musuh, tidak pernah memunggungi musuh. Kita jauh. Ada satu lagi yang terakhir namanya Abdullah bin Rawahah. Ketika Ja'far bin Abi Thalib tumbang, benderanya diambil. Kemudian diangkat, dibawa oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, dalam sejarah dicatat katanya Abdullah bin Rawahah ini agak ragu maju ke medan perang. Tetapi kemudian beliau bersyair karena jago syair untuk menguatkan dirinya. Sehingga kemudian maju ke medan perang dan kemudian syahid juga di medan perang. Berita ini sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui wahyu atau melalui perantaran malaikat Jibril. Jadi katanya dalam peperangan Mu'tah, padahal bala tentara belum pulang. Nabi berkata, telah syahid Zaid bin Haris.
telah syahid juga Ja'far bin Abi Thalib, dan telah syahid juga Abdullah bin Rawahah. Aku melihat mereka, atau aku melihat kamar-kamar mereka, ranjang mereka di surga itu, ranjang-ranjang mereka tertata rapi, kecuali ranjangnya Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Karena ada sedikit mencong, karena waktu dia berangkat perang agak sedikit ragu. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita sering ragu ketika mau berangkat sholat subuh berjamaah, ketika mau pengajian dan sebagainya. Saya agak kebayang ranjang-ranjang kita di surga itu berantakannya seperti apa. Itu pun kalau jelas masuk surga. Kalau tidak jelas saya nggak tahu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita terapkan, kita mantapkan, kita buktikan bahwa ciri cinta kepada Allah ada 3. 1, mau berlama-lama bersama Allah. 2, menjalankan perintah Allah dengan tulus ikhlas. Dan 3, rela berkorban demi agama Allah. Kita cari mana yang harus kita jalankan dan jadikan bulan Ramadan ini adalah latihan untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini dari hati yang saya terdalam, saya bertanya saya mengajak Bapak Ibu sekalian bertanya kepada masing-masing. Siapa di sini yang sholatnya masih belang-belang, Pak? Cukup, Pak. Tidak ada lagi sholat belang-belang. Sudah waktunya kita latihan di bulan Ramadan ini, kita sholatnya fullkan. Begitu juga anak-anak. Kalau anak-anak saya maklum, tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang masih belang-belang, astagfirullahaladzim, Bapak Ibu, cukup. Saya tidak mau Masjidil Hakim jamaahnya sholatnya belang-belang. Saya gimana mempertanggungjawabkan kepada Allah bila jamaah di sini masih ada yang sholatnya belang-belang. Bila bapak-bapak di sini sholatnya masih belum banyak berjamaah, latihan berjamaah, Pak. Kita targetkan di bulan Ramadan ini setiap mulai dari subuh sampai isya kita berjamaah semua. Siap? Siap? Siap. Di kantor cari teman berjamaah. Dimanapun berada cari tempat berjamaah. Semuanya Pak kita praktekkan. Kita buktikan kalau kita ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf apabila terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.